Tadi menarik, jadi yang disampaikan Bapak Wawan tadi ada beberapa hal ya. Nusantara nanti akan maju, cuman itu milik siapa, milik kita atau milik orang lain. Terus kemudian tentang Lailatul Qadar, tentang nuzul Quran dan Lailatul Qadar, bahkan di tempat yang lain itu juga ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu bisa dicari di luar bulan Ramadan. Nanti monggo lah kawan-kawan mahasiswa di sini bisa nanti bisa mengajukan pertanyaan dan menjadi bahan diskusi kita nanti setelah pembicara sudah selesai berbicara semua. Kemudian selanjutnya pembicara yang kedua, pemantai yang kedua yakni Kung Lamidi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak habis-habisnya para bapak dan segenap yang hadir, termasuk adik-adik para remaja. Jadi saya pada kesempatan ini diberi waktu untuk bisa sedikit aja lah menyampaikan hal ehwal yang ada dalam persepsi saya. Bapak Wawan telah menyampaikan, nah ini memang kita penuh harap tahun 21 ini adalah tahun bangkit terkait dengan Ibu Kartini. Nah ini memang Ibu Kartini adalah pendekar wanita Indonesia. Kalau mau kalau sampun ngaturaken menapa nggih WA datang Bapak Wawan. Siapa itu Ibu Kartini? Situasi pada hayatnya dulu betul-betul tidak ubahnya saat sekarang kita yang ada di dalam situasi peace and war. Nah ini bagi adik-adik perlu memahami. Jadi bagaimana kita menyikapi situasi seperti sekarang ini? COVID menekan-nekan, menjepitkan siapa saja. Bingung. Yang satu dengan yang lain tidak, seakan-akan tidak boleh saling mengenal. Habis ditutup semuanya. Nah ini. Jadi ini bagaimana kemudian kita menyikapi. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan seperti ini saya tidak habis-habisnya mengucapkan rasa terima kasih. Saya sudah sejak awal mengikuti kegiatan Forsabda ini sampai keadaan sekarang sudah berapa kali, banyak yang saya dapatkan. Yang itu membentuk makin kokohnya bagaimana saya harus bersikap menghadapi segala situasi. Inilah adik-adik sekalian yang perlu. Jadi dari beliau Bapak Haji, dari Bapak Wawan, dan saya sebut ini Pak Ustadz Bapak Nanang, ini Ustadz modal. Ya, saya sebut Gus boleh ya, Bapak ya, Gus Anang. Nah, Ibu Anang ini nyuwun sewu, sepantar dengan anak saya nomor 1 cewek. Ini jadi cewek saya nomor 1 ini sepantar dengan Ibu Gus Anang ini. Ya, jadi saya betul-betul wah, alhamdulillah saya masih kebagian usia untuk bisa bertemu dengan jajaran usianya yang masih seperti tingkat remaja sekarang ini. Jadi saya ini betul-betul meskipun usia sudah
ulapan 4 berjalan itu kan usia, tapi dalam hal semangat lah ini saya tidak boleh, ya. Malah saya balik. Umur saya berapa? Berapa Pak umur saya? 39, 38. Nah ini. Nah ini seperti ini di dalam saya menghibur diri saya ini agar tetap memiliki kesemangatan. Maaf, saya di mana-mana Bapak Wawan. Akhir-akhir senjang tidak ketemu ini ditanggap orang mendatangkan besan-besan itu. Jomong kon cerita spiritualitas. Nah ini bukan main. Ya jadi ini saya merasa saya ini masih punya arti begitu. Kemudian Nusewu yang sudah saya siapkan di sini terkait apa yang upama aku ke rengang-rengang apa pareng ya? Pareng ya. Nah, bosnya boso asing. Nah, ini kalau Bapak Anu Sugeng ini apa ini? Tetangganya orang Minang. Ini bahasa Minang ya. Ya. Nusewu. Apa saya? Rengang-rengang ini saya dengarkan sejak saya jadi siswa SMP. Masih 54 dulu. Sampai sekarang masih ingat, alhamdulillah. Jadi berarti saya ini punya memori yang kuat. Nah ini. Jadi inilah ya. Nusewu tak tembang nih saya ini. Onde malah ini bahasa Minang, bahasa Padang Pak. Onde malah cuiku jadinya malah rai badan dirantau orang nangis siang jo malam tak ada untuang di badan kodet karena ayah cobudo. Maaf kalau nanti terlihat bola mata saya berkaca-kaca itu karena keluar air matanya. Teringat pada nyanyian ini Ernie Johan. Dia merantau dari negerinya sana ke sini. Nyanyiannya seperti sangke ketek hidup di manjo Bacaro kini jadinya sansaro awak bacaro. Itu kalau itu bahasa Padang. Kalau bahasa Batak lain lagi. Saya itu bahasa saya dari Sabang Merauke masuk ke ini. Bahasa Batak saya juga bisa. Bahasa Minangkabau bisa. Bahasa Sunda saya bisa. Nah ini. Inilah yang saya dapatkan. Jadi sejak saya merantau lalu ketemu penjenengan kabeh ini, gara aja ini kalau saya tidak punya ini, saya tidak bakal ketemu jenengan. Inilah yang jadi milik saya dan modal saya itu cuma taat perintah. Ada komando kerjakan itu aja. Sebelum menginjak ke Mas Agung sama Gus Abdillah nanti kita bisa mendengarkan mocopatan dari Ki Sutarno. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan salah satu tema yakni Sesuk Bager yang paling tumbal tanah Jawi. Ingkang salah lajengipun nika ingkang dipunanggepaken ing anjenenganipun ing Sunan Kalijaga. Ingkang sampun nyanggit menawi tiyang Jawi wasane nika
hitungan tumbal-tumbal. Ya, niku badhe kula kawiti kanthi ngapunten tembang dolanan. Ilir-ilir tandure sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar bocah angon penekno blimbing kuwi nyulu nyupenekno kanggo masuk dodot tira kumitir daeng pinggir damono jlumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangan yo surah ayo kayutan kalih menika sakedhik menika kula pendhet nonton saking adegan mangsa songo yang biasane lajeng guru-guru terus sing madya raras aras gatine kondo kudhup kumedhap kadya kedheping kenyotinari krama karuna tan karenan ron-ronan panjrahing switi pidhem preman pranaweng trewaka taman candra kirana rumindah nglela pinarbaweng surya rati sinawung kitane brahmana kang lagi kawedan sing nalika semono wis ngancik mangsa songo Ki Petruk tengok-tengok wonten ing dalem Pak Awawan nika nganti ura-ura lan dandang gula tumbal ing macap ing mriki mugi tansah dados pathokaning persabdanipun tansah dudah-dudah nglawuhi kabudayan saking pundi mawon mliginipun kabudayan Islam. Ana kidung rumaksa ing wengi teko hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tenung tan wani miwah panggawe ala gunane wong luput agni teman tirta maling ardo tanono ngarah ing kami tuju dudukan sirno sagung ponco boyo samyo bali sakataing omo amirudha wediase pandulune saking praja luput kira-kira panwok sakalir saliring wisata sato kurda tutut kayu aing lemah sangar songing landang
Guane mong lemah miring pakeki poning merak pakupaan ning warak sakalir nadyan narca yang segara alas temahan rahayu kabeh sarwa sarira ayu ingidran ing widodari rinakseng malaikat sakataing rasul pantadya sarira tunggal ati adam utekku kagindo isis pangucapku ya Musa napasku nabi isalinwe nabi Yakob pamiyarsaning wang Yusuf ing rupaku reke Nabi Daud swaraku jeung Sulaiman kasekten mami Ibrahim kang anyawa Idris ing rambutku Said Ali kuliting wang Abu Bakar getih daging Umar singgih balung bagindo Usman sungsum ku Fatimah kang linwe Aminah kang bebayuning angga Ayub pinangka ususe saking wulu tuwa ing sarira tunggalan nabi cahyaku ya Muhammad panduluku Rasul pinayungan Adam Sara sampun sangkep sakataing nabi wali dadya sarira tunggal mekaten tem kidungan sarira ayu ing pangajap mugi kita sak keluarga kita ingkang wonten dalem wonten ing parang tansah pinaringan karahayu keselamatan lahir batin mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Istarno. Kula badhe matur gedhi mawon sepindah terkait dengan masalah saya sebagai nusul Quran. Saya hanya ingat sedikit bahwa kita beruntung bahwa kita semua ini adalah terletak di Pulau Jawa yang merupakan pulau tertua dan sekaligus pulau termuda. Pulau tertua karena Nabi Adam turun dari surga adalah masuknya di Pulau Jawa. Ini adalah dari tafsir. Dan kemudian dikatakan pulau termuda karena waktu itu
turunnya Nabi Adam dikatakan di Pulau Serendip, dan setelah pecah maka dikatakan pulau yang tertua dan sekaligus pulau yang termuda. Maka dari itu Islam dengan Jawa tidak bisa dipisahkan. Sesuai dengan dawuh Kanjeng Sunan Kalijaga, lungguh ana Jawane lakonana syariate. Jadi lek sian abiyasa ndawuhaken Arab digarap, Jawa digawa. Insyaallah mantun. Nggih, Kom. Insyaallah nggih. Dadi kula nggih madhep Sunan Kalijaga. Nanti pengalaman kali guru niku tidak sholat tasbih, biasanya ya penak, laku tangan nggih padha, ya pas. Ning pada waktu itu di napa niku sholat tasbih kok suwi meneh jane nyapa ta. Ternyata kalau takok bar sholat niku sing imame bae Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya Allah, bae ngono kuwi wong sepuh-sepuh nek sholat. Ndak kaya awake dhewe niki, Mas. Nah, ini kait dengan Syekh Subakir. Ayo kita mengkaji Syekh Subakir, karena kalau zaman Nabi dan Rasul sudah ada tongkat yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Musa untuk membedah laut, gitu. Dan ini ada tongkat lagi yang dibawa oleh Syekh Subakir, dibawa ke Pulau Jawa, dimasukkan untuk menggali tanah Jawa. Jadi ini memang tongkat yang terakhir, bukan pusaka. Ngoten niku dawuhe yang niku ngoten niku. Bapak Ibu sekalian, saya sangat tertarik dengan apa itu namanya peringatan malam hari ini ada Nuzulul Quran. Jadi Mas Ubaidillah, Pak Yai Teguh niku jadi alim juga menjelaskan ya enak terus enak ning monggo kita ngenali amprih pinter iki piye ngoten. Carane ngeten iki. Iki nek carane ngaji bengi-bengi ngene ngobrol. Dadi sing nom-nom iki ngerti. Carane nek pinter piye carane kan ngerti. Katakan ada supaya kita generasi supaya waskita. Ternyata ada 3 guru. Guru itu mulai dari TK, PAUD saking ya. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, tamat keguruan tinggi. Di situ paling tinggi ada guru besar. Besar perutnya atau besar ilmunya nggak tahu. Itu yang itu. Tapi di sini yang poin di dunia ini, maaf ya Pak Teguh kan perutnya kecil, mas saya berani bilang itu. Jadi di dunia ini ada 3 guru. Fase pertama adalah guru besar. Terus kemudian yang kedua adalah guru sejati, dan yang terakhir adalah sejati ini guru. Fa insya Allah, lek guru sejati ini awake dhewe manut Rasulullah berarti manut guru sejati. Yang terakhir adalah sejati ini guru ndak luwes adalah Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing pengin digurani, disekolahi karo Allah Subhanahu wa taala, insyaallah anu surat akhir surat Kahfi dina maos insyaallah nggih. Kul inama ana basarum mislukum yuha ilayya. Anama ilahukum ila wahid. Wa man kana yarju Yun likon mirab. Terus Pahlawan Allah sedekah walau syirik diibadati Rabbi Ahad. Jadi intinya lek pengen awake diulang karo Allah langsung, insyaallah niki rong ayat ndure niku kula bidadari kalimat Rabbi niku dan seterusnya rong ayat niku insyaallah kena nggih ilmu laduni ngoten niku. Nang iki sing ngomongin mbuh pokoke sing ndak sampe kok gurune sapa. Karena apa? Karena kedune 3. Siji gurune mulai TK teko guru besar, kemudian Kanjeng Nabi ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka awake dhewe ndak usah pikir-pikir mau ndak sekolah ndak masalah lah pokoke. Maca ayat itu maca men insyaallah oleh ilham. Pinter langsung. Jadi ngeluwi dosen-dosen dia. Sorry ya. Ngoten mau. Lah piye yo bapak saya Subakir ora ngebakne sing ngono ya to. Ya alhamdulillah saya secara pribadi sudah dikenalkan oleh Syekh Subakir ning petilasan dan tumbalnya yang ada di Gunung Arjuna. Kalau ini elek-elek ya alumni Gunung Arjuna. Jadi kira oleh tidak Pak Teguh ya Teguh ini kalau bener nih ngandeli lagu nih Mbah Arjuna. Karena di Gunung Arjuna itu memang ada tempat istimewa ya, tempatnya di Wat Tambak Watu, tempatnya Syekh Subakir menumbali yang tumbalnya isinya
tahunan bisa nanti bang disi guru gua apa sih muni disi muridnya ini belum disi. Di sana ternyata isinya adalah Allah Muhammad. Dan itu guru itu tidak mampu yang memamponi, sing rewangi ini. Anaknya yang umur 5 tahun. Jadi lamun anak itu tidak ya tidak situ muncul ini. Nur Muhammad apa namanya? Allah Muhammad. Jadi mungkin kalau nanti di tidar. Nah ini perlu dikaji nanti. Mbah Kunge engko iso ngetokne apa ora anak mari gede dewasa reklabi iki. Kalau nanti ketemu itu isinya itu berarti antara di tidar dengan ada di Arjuna sama. Itu sama. Lah nanti kalau di Tulungagung katanya Pak Kiai Wawan ada di itu dan saya tertarik dengan ada di situ. Karena para guru mengatakan bahwa Raden Wijaya itu pernah ke Tanggung Gunung. Lah ini apakah ada apa tilahnya Raden Wijaya? Karena Raden Wijaya itu adalah termasuk Nun Sewu ya. Jadi Raden Wijaya itu sudah Muslim karena gurunya siapa ya? Jasmati Kubro. Jadi jangan dikira tuh Raden Wijaya itu adalah Hindu. Termasuk ada lagi di yang Sri Aji Jayabaya. Orang-orang mengatakan Hindu. Liru. Ada dia sudah masuk Islam. Islam nyahadat ini siapa? Nah, ini guru sejati kok. Ya tuh. Ya. Nanti sejati ini guru tuh nah, ini penting sekali untuk dikaji bahwa saya kalau di petilasan musuh yang keempat di parang itu kalau zikir tidak seperti zikirnya kita umum la ilaha illallah la ilaha illallah. Saya mengikuti di Pondok Peta. Jadi senengannya si Aji Jayabaya itu adalah la ilaha illallah. Dan alhamdulillah ini kuno lah petunjuk. Artinya ada info-info. Jadi insya Allah saya akan setuju sekali apabila nanti yang terungkap saya subakan yang ada di dari itu Pak. Nanti tulisannya Al Muhammad atau Allah Ta'ala atau dan sebagainya. Bahkan insya Allah nanti ke depan tadi yang disinyalir ada mercusuar dunia ya. Nah, kalau Betara Guru mengatakan bukan mercusuar dunia tapi susuar dunia. Nah itu nanti ada pasal tersendiri dan alhamdulillah tapi saya tidak boleh ngomong itu karena ini termasuk apa namanya itu rahasia dan saya sekali-kali kamu jangan ngucap nanti bendong hukumannya apa Pak. Daripada aku dihukum lebih baik saya minum kopi saja lah. Sekarang saya sangat setuju dah Mbah Kom, Mbah Asmeni itu. Mbah Karno. Kulo nyuwun mengke lek kula ngundang jemblunge Pak Drojo dengan kula jenengan sing nambahi niku. Kulo sangat cocok karena kulo kecil saya belum ada berjanjian kalau saya diajak kecil jagung bayi itu mesti nyanyiannya mesti ngocopat nggih. Dan niku sangat mantep. Nake insyaallah kula nggih wonten kidungan malih sing niku rada rahasia. Lah niku misale kalau tambah niki jenengan kudu ngrewangi kula, lek niku tapi jenengan kudu ngrewangi kula. Karena niku dihitung setengah-tengah malam karena syaratnya menerima kidung itu tidak boleh keluar 40 hari meskipun rumahnya dekat. 40 malam harus tetap di situ dan tidak boleh nyekel bojo ndak oleh nyekel. Nah ini sudah saya laksanakan alhamdulillah sudah lulus. Nah iya mangkati pegel karo bojone ae rono yo ndak mulai-mulai. Saya kira demikian ini hanya cuplikan nanti kita berdalam secara badan batin insyaallah kita akan bisa. Kedalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panas ya.